Alright guys, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama ya, teman-teman, saya mau kenalan sedikit. So here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. You may call me Priski, or usually my friends or my members at Kampung Inggris Pare call me Mr. P. Jadi teman-teman boleh panggil saya Priski atau Mr. P ya, teman-teman, seperti teman-teman saya di Kampung Inggris atau member-member saya di Kampung Inggris seperti itu. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name, oke? Tapi saya nggak sarankan buat teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P, because I'm sure you will not find my photos. Karena saya yakin teman-teman nggak akan menemukan foto saya. Nanti yang nemu malah foto benda lain ya, teman-teman. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Ya sudah ngajar bahasa Inggris dan sebenarnya masih belajar ya. Uh, Kurang lebih 10 tahun, teman-teman. And I thought I started teaching TOEFL around 2 years ago. Dan saya baru ngajar TOEFL kurang lebih 2 tahun yang lalu, and I'm still learning too. Jadi saya juga masih belajar juga. Jadi kita di sini sama-sama belajar, oke, teman-teman. Kemudian I live in Kampung Inggris Pare. If you're not familiar with it, it's small city, it's small town. I'm sorry. In East Java, ya. Jadi Pare itu adalah kota kecil di Kediri, Jawa Timur, di Jawa Timur, teman-teman. Kemudian, ya, I think that's all about me. Nothing interesting, right? Kemudian kita lanjut nah, setelah saya kenalan, ya, semoga teman-teman nanti betah sama saya belajar. Kita kenalan untuk apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, teman-teman, yaitu TOEFL. Oke? Nah, jadi TOEFL itu apa sih? Nah, TOEFL itu cuman singkatan ya, teman-teman, dari Test of English as a Foreign Language. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia, ya, bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Nah, karena bahasa pertama kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. For example, my mother tongue atau bahasa pertama saya is Javanese atau bahasa Jawa ya, karena saya lahir di Jawa dan besar di Jawa seperti itu. Jadi saya ngomong sama teman-teman asli di sini dan orang-orang asli sini itu pakai bahasa Jawa seperti itu. And the second language atau bahasa kedua kita itu adalah bahasa pemersatu kita. Jadi walaupun misalkan teman-teman ada yang mungkin dari NTT, mungkin dari Papua misalnya, atau mungkin dari Sumatera. Nah, itu kan mungkin ada yang nggak bisa bahasa Jawa, kita masih bisa komunikasi menggunakan bahasa pemersatu kita atau bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu disebutnya adalah bahasa asing, ya. Contoh mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok, ya. Nah, itu teman-teman pasti belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab di Indonesia itu juga bahasa asing, teman-teman. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Dan salah satu tes dalam bahasa Inggris itu namanya adalah TOEFL. Nah, TOEFL sendiri itu yang bikin bukan orang Indonesia ya. Jadi TOEFL yang asli itu yang bikin, nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service, yang mana ETS ini sudah ada sejak 1964 sampai present day atau sampai hari ini gitu ya. Letaknya ITS sendiri itu di New Jersey, teman-teman, Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, kemudian jenis tesnya yang familiar buat kita atau yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman ya yang eh, apa namanya levelnya adalah lulusan SMA sampai atas atau lulusan SMA ke atas gitu, mungkin buat S1, S2, S3 dan sebagainya. Itu ada dua ini, teman-teman. Ya, yang pertama ada ITP, yang kedua ada IBT. Nah, ITP atau Institutional Testing Program itu hanya me-examine atau ya mengukur gitu, mengukur comprehension kita atau kemampuan kita dalam memahami bahasa Inggris. Jadi hanya sebatas pemahaman saja. Apakah teman-teman bisa memahami misalnya tulisan dalam bahasa Inggris atau apa yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris. Jadi hanya memahami saja, bukan disuruh makainya. Itu untuk ITP, teman-teman, ya. Dan skor range-nya nanti atau rentang nilai nanti itu 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman misalnya salah semua atau misalnya nggak datang ke tes itu sebenarnya ada nilainya, yaitu 310 gitu ya. Tapi beberapa sumber menyatakan ada yang bilang 217, teman-teman. Gitu ya, jadi beda-beda. Ada yang bilangnya 217, ada yang bilangnya 310, seperti itu. Nah, untuk nilai maksimalnya atau kalau misalkan teman-teman benar semua di ITP nanti skornya adalah 677.
ya. Dan harus diingat-ingat teman-teman, di ITP ini nanti teman-teman hanya, dapat sertifikat, setelah tes ketika nilai teman-teman, di atas 460. Kalau nilainya masih di bawah 460, teman-teman hanya dapat score report atau laporan, hasil tes saja, bukan sertifikat, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan ya teman-teman untuk ITP ini. Nah, kemudian berikutnya ada juga tes TOEFL yang IBT. Nah, IBT itu adalah internet based test, teman-teman. Nah, kalau IBT ini mirip dengan IELTS. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar IELTS ya, salah satu tes bahasa Inggris juga. Nah, bedanya dengan ITP yang hanya menguji, tingkat kemampuan pemahaman teman-teman dalam bahasa Inggris, di IBT ini nanti teman-teman dites untuk skill dan mastery. Skill itu adalah keterampilan teman-teman ya. Jadi keterampilan teman-teman dan penguasaan teman-teman dalam bahasa Inggris. Maksudnya, teman-teman akan diminta menulis dan berbicara juga dalam bahasa Inggris di tes yang IBT ini. Dan untuk tes yang IBT ini, there's no shortcut teman-teman, nggak ada jalan cepat ya. Jadi harus, kalau dari guru saya dulu yang dari Amerika Serikat, beliau bilang normalnya orang asing itu kalau belajar Amerika dari nol sampai bisa itu, eee, paling cepat 2,5 tahun teman-teman. Gitu ya. Dan skor range-nya di IBT itu nanti ada 0 sampai 120. Dan tenang aja, kita nanti akan belajar yang ITP, teman-teman. ITP ini adalah pembaruan dari CBT dan PBT. Jadi kalau teman-teman ada yang, buat persyaratan sekarang ya, entah itu CBT atau PBT, itu bisa pakai yang ITP. Karena sekarang CBT sama CBT sama PBT maksud saya teman-teman, itu sudah tidak ada, yang saya tahu ya. Karena sekarang tes TOEFL-nya semua dijadikan satu namanya ITP. Nah, ITP ini ada yang onsite itu teman-teman datang ke tempat ujiannya, kalau dulu namanya PBT teman-teman. Nah, sekarang, namanya, onsite gitu ya. Nah, ada juga yang online atau digital. Ya, remote proctoring. Jadi teman-teman ngerjakannya di rumah secara online. Jadi hanya pakai laptop, headset sama Zoom untuk HP, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita nanti akan pelajari yang ITP karena ada cara cepatnya, ada strategi mengerjakan untuk TOEFL ITP ini atau cara bisa dibilang jalan pintas gitu ya. Nah, untuk ITP sendiri yang diteskan nanti yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, ITP ini menguji kemampuan teman-teman dalam memahami bahasa Inggris, hanya dalam pemahaman saja. Nah, otomatis teman-teman nanti tesnya ada 3 ini. Yang pertama, ada tes listening, teman-teman. Jadi di listening nanti teman-teman diuji apakah teman-teman bisa memahami, percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mendengarkan dalam bahasa Inggris orang ngomong, itu apakah bisa, paham gitu ya. Dan di listening nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik setiap soal untuk menemukan jawaban ABCD-nya. Dan totalnya di listening nanti soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelah selesai listening, teman-teman akan lanjut ke bagian kedua, yaitu structure. Di structure ini teman-teman akan diuji apakah teman-teman bisa memahami, struktur baku atau susunan bahasa baku dalam bahasa Inggris, gitu ya. Tapi tenang aja, grammar-nya atau structure yang ditanyakan di bagian kedua ini tidak sebanyak yang teman-teman pelajari di sekolah dulu. Tidak juga mungkin teman-teman ada yang pernah belajar atau kursus, grammar. Grammar itu kalau di kampung Inggris kita pelajari selama kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Nah, itu nggak sebanyak itu ya. Jadi, hanya grammar-grammar kecil gitu atau tertentu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu sulit kok sebenarnya. Nah, di structure ini ada 25 menit, maksudnya teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan yang dibagi ke dalam 2 parts. Ya, yaitu nomor 1 sampai 15 itu soal completion, nomor 16 sampai 40 itu soal error analysis, seperti itu. Nah, setelah structure selesai, teman-teman akan lanjut ke section yang terakhir, yaitu reading comprehension. Nah, reading ini sebenarnya mirip kayak listening ya, teman-teman. Teman-teman nanti dikasih waktu 55 menit untuk menjawab soal pemahaman yang jumlahnya 50 pertanyaan, seperti itu. Nah, untuk 3 bagian tes tadi akan kita pelajari dasarnya ya, jadi kita pelajari dasarnya selama, 1 bulan, teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu itu kita off, kita nggak ada meeting untuk Sabtu Minggu ya, teman-teman.
Nah, berarti kita hanya masuk atau aktif hari Senin sampai hari Jumat saja. Artinya cuma punya 5 hari dalam 1 minggu. Nah, karena 1 bulan ada 4 minggu, nah jatah kita ada 20 meeting ya, teman-teman. Nah, tapi itu nanti dikurangi oleh, final scoring atau jadi di hari ke-20 itu, memang untuk tes, seperti itu. Jadi kita hanya punya waktu 19 hari, seperti itu. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-10 ini nanti kita akan fokus dulu ke structure ya, teman-teman. Jadi di structure silabusnya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa, mungkin sambil mereview materi maksudnya sambil menonton kembali rekamannya sambil mungkin teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi ini adalah urutan belajar kita nanti. Dari yang paling penting di kalimat, semakin ke belakang ini semakin tidak penting teman-teman, tapi semakin sulit. Gitu. Jadi bukan berarti tidak penting itu tidak keluar, enggak, tapi memang di kalimat semakin ke bawah itu semakin, tidak wajib gitu ya. Nah, kalau semakin ke atas atau kita nanti akan pelajari dari yang paling gampang dulu dan yang paling wajib ada di dalam kalimat, yaitu subjek predikat. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian setelah structure selesai, yaitu di hari ke-11 sampai hari ke-13 nanti kita akan kenalan dengan soal-soal listening, ya. Yang mana nanti dibagi ke dalam 3 meeting. Hari ke-11 kita belajar ke part A, hari ke-12 part B, hari ke-13 part C. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir kita akan belajar reading, di hari ke-14 sampai hari ke-19. Jadi ada 6 chapters di reading, teman-teman. Ya, tapi saya menemukan cara yang lebih gampang lagi untuk mengerjakan reading. Yang harusnya 6, teman-teman harus menggolongkan menjadi 6. Nah, sekarang saya golongkan menjadi lebih sedikit, teman-teman, yaitu 3. Jadi ada yang awalnya 6 cara mengerjakan, sekarang jadi 3 cara mengerjakan. Jadi saya menemukan cara yang lebih, bisa dibilang lebih simpel gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa mangkas pertemuannya teman-teman juga yang harusnya 6 meeting jadi 3 meeting. Artinya teman-teman nanti akan selesai lebih cepat dan punya waktu, untuk mempersiapkan, final scoring-nya, gitu ya. Nah, kemudian aturan di kelas sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman, hanya mekanisme, sedikit mekanisme gitu. Yang pertama adalah, attendance check atau daftar hadir. Daftar hadir ini nanti hanya diisi di hari pertama saja, ya. Untuk hari kedua dan seterusnya teman-teman tidak perlu isi lagi untuk daftar hadir, karena nanti saya akan mengecek sendiri, dari partisipan Zoom-nya. Gitu ya. Nah, Sir, gimana kalau saya nggak bisa hadir? Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, misalkan kalau teman-teman berhalangan, kabarin aja. Oke? Kemudian, kalau misalkan teman-teman nanti selalu hadir, di live meeting atau di kelas live seperti ini, nanti saya akan berikan reward buat partisipasi teman-teman ya tentunya, yaitu pembahasan soal ujian. Dan itu memang dari saya sendiri, teman-teman, bukan dari lembaga gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti selalu datang, biar tahu ketika ujian nanti kira-kira salah saya di mana, gitu ya. Kenapa kok nomor ini salah, kenapa kok nomor ini kok benar, alasannya apa. Nah, itu nanti ada video pembahasannya, gitu ya. Tapi karena videonya saya private di YouTube, itu hanya bisa diakses buat yang selalu hadir, gitu ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung raise hand. Jadi di fitur Zoom ini ada, raise hand, teman-teman, ya, atau boleh langsung di chat, di apa namanya, di kolom chat itu pertanyaannya apa langsung di chat. Nggak perlu menunggu saya berhenti ngomong ya, takutnya teman-teman nanti malah lupa mau bertanya apa gitu kalau harus nunggu saya berhenti, ngomong. Nah, tapi kalau pertanyaan teman-teman nanti melenceng dari yang kita bahas hari tersebut, misalnya hari ini gitu ya, pasti saya sampaikan. Itu nanti kita bahas di hari kesekian. Jadi, mohon bersabar dulu gitu ya. Jadi biar teman-teman fokus sama yang, sedang kita pelajari di hari tersebut. Karena memang bahasa Inggris itu sebenarnya nyambung semua, teman-teman. Materinya pasti nyambung. Ketika kita belajar A, pasti nanti teman-teman penasaran dengan B atau C dan seterusnya. Apalagi kalau teman-teman ada basic bahasa Inggris itu nanti pasti, nyambung-nyambungnya itu akan ketemu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman, yaitu vocabulary. Nah, untuk di TOEFL ini, teman-teman, yang paling membantu teman-teman atau memudahkan teman-teman ketika tes adalah, tabungan kosakata teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman ngerti bahasa maksudnya ngerti kosakata atau tabungan kata bahasa Inggris teman-teman, semakin mudah dalam mengerjakan, eee,
TOEFL ini, teman-teman, ya. Nah, bagaimana kalau saya vocab-nya kurang, Sir? Sama, teman-teman. Don't worry ya, we're the same. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada kendala di vocab, ya nanti kalau nemu vocab baru tolong ditulis, oke? Karena kalau nggak ditulis, trust me, you lose it. Teman-teman akan kehilangan vocab, tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah monitor belajar. Jadi, monitor belajar ini adalah bantuan belajar di luar kelas seperti ini, teman-teman. Jadi di luar kelas, saya sudah sediakan kepada teman-teman, latihan-latihan soal yang mana nanti, teman-teman kerjakan ketika teman-teman ada waktu luang, ya. Saran saya kalau teman-teman sibuk, entah itu tentang kuliah, entah itu tentang pekerjaan ataupun rumah tangga, saran saya jangan dipaksakan daripada nanti malah berantakan semua. Tapi kalau pas ada waktu luang, saran saya kerjakan teman-teman, walaupun cuma 5 soal, walaupun cuma 10 soal, nggak apa-apa, gitu ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan atau kesulitan apapun ketika teman-teman latihan di luar kelas, silahkan japri saya di nomor berikut. Oke, atau saya yang biasanya share link di grup, kita teman-teman, gitu ya, di grup-grup kita seperti itu. Nah itu tadi untuk kenalan sedikit dengan, apa yang akan kita pelajari 1 bulan ke depan. Nah sebelum kita mulai materi hari pertama yaitu tentang sentence atau kalimat, mungkin adakah pertanyaan nih dari teman-teman? Silahkan feel free to ask me anything guys, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, Miss Ria dan Nisa silahkan Miss, sepertinya ada yang mau ditanyakan? Eee, ya, makasih, Mister Rizky. Saya tuh pengen cerita. Jadi saya tuh udah beberapa kali ikut, TOEFL ITP. Nah, di situ tuh skor saya tuh masih rendah gitu. Setelah dicek ternyata rendahnya di reading, Kak. Nah, reading saya tuh masih rendah gitu. Eee, Tadi kan dibilang katanya kita harus perbanyak vocab ya, Kak. That's right, betul. Mhm. Apakah setelah kita tahu ada menemukan kosakata baru, kita catat, habis sudah kita catat, kita baca ulang lagi atau gimana setelahnya itu, Kak? Oke, Saya jadi tuh gini masih teman-teman, mhm, mhm. Jadi gini, ini yang saya temukan ya, maksudnya yang saya rasakan, ketika saya membandingkan hanya menghafal atau hanya mengingat-ingat saja, gitu ya teman-teman, dengan ketika kita menulis, otak kita itu merekamnya beda. Ini yang saya rasakan. Jadi ketika kita nulis, ingatan kita atau apa ya, rekaman kita itu jadi lebih kuat. Dan kalau misalkan lupa, lupa itu kan wajar ya teman-teman, sifat kita lah gitu. Nah, tinggal buka catatan kita. Nah, tapi kalau nggak ada catatan, nggak ada tulisan, itu nanti akan hilang. Nah, pertanyaan tadi, setelah saya tulis harus saya apakan, Sir? Jangan dihafalkan ya, teman-teman. Menurut saya ya, ini setiap orang kan beda, tapi menurut saya yang saya rasakan, hafalan itu bukan belajar. Oke, teman-teman bebas dengan vocab itu bisa berkreasi. Misalkan teman-teman suka bikin status, contohnya kayak saya dulu waktu kuliah itu senang banget bikin status di Line, pakai bahasa Inggris walaupun kadang grammar-nya belepotan, kadang pemilihan diksinya itu belepotan. Nggak apa-apa teman-teman, karena itu adalah proses belajar, salah it's okay, gitu ya. Jadi terapkan vocab-vocab yang teman-teman tadi sudah dapat, itu ke, apapun aktivitas teman-teman. Misalkan, teman-teman sedang menyapu nih, atau misalnya sedang memasak mungkin bagi, yang putri ya. Nah, kemudian menemukan vocab yang ada hubungannya, misalkan teman-teman menemukan benda, misalkan apa ya, bumbu misalnya, ada condiment misalkan, atau rempah-rempah ya, condiment misalnya. Nah, itu nanti coba sambil, menggambarkan, "Oh ini condiment," bahasa Inggrisnya, misalkan seperti itu. Jadi, bahasa bahasa itu bukan hanya ditulis ya teman-teman, tapi kalau nggak ditulis hilang, harus dipakai. Dan kesulitannya di Indonesia ini memang ketika kita mau praktek, kita kadang kesulitan mencari partner, right? Nah, untuk reading ataupun listening teman-teman, sering-sering latihan. Dan kalau nemu vocab yang mungkin teman-teman, pasti ketemu lagi kok nanti. Misalkan, vocab yang umum ya, tapi ada juga vocab yang dipakai untuk bidang-bidang tertentu. Nah, atau technical term istilahnya, gitu ya. Nah, kalau technical term pasti dipakainya hanya di bidang itu, misalkan psychology. Nah, itu ngomongin tentang, drive theory. Nah, drive itu kan kalau dalam seharian itu kan artinya nyetir ya, nyetir mobil, teman-teman. Tapi drive di psychology itu bukan ngomongin tentang nyetir, seperti itu. Jadi
ada perbedaan vocab, itu yang saya maksud dengan terms. Tapi ada juga vocab yang dipakai di semua hal atau semua bidang seperti itu. Makanya kalau dapat vocab baru itu tulis aja, Win. Saya yakin pasti ada ini kok. Saya yakin pasti nanti ada gunanya ketika teman-teman menulis daripada ketika tidak menulis seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih Mister Rizky. Oke, sama-sama. Miss. Jadi nanti kalau reading itu sebenarnya benar vocab ya teman-teman, tapi saran saya sering-sering latihan. Sama di TOEFL itu semuanya kuncinya adalah sering-sering latihan. Teori saya yang saya kasihkan ke teman-teman nanti pasti hanya secuil-cuil teman-teman. Yang inti-intinya aja. Saya nggak mau banyak teori ya, karena kalau teman-teman banyak teori nanti malah bingung ketika praktek. Jadi saya akan sampaikan seperlunya saja. Nanti tinggal teman-teman praktekkan atau rasakan sendiri yang sudah dipelajari di kelas dengan latihan seperti itu. Oke, that's very good question, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Aman ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, let's get right into the chapter today. Jadi kita langsung. Oh, sebentar, ada dari Mr. Muhammad Wasil. Silakan, Mister. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mr. Rizky. Mohon maaf sebelumnya karena baru gabung ini. Saya izin bertanya terkait dengan waktu di sini. Apakah waktunya kelasnya ini sore terus sampai selesai atau ada malamnya gitu, Mister? Terima kasih, Oke. Mister. Oke, untuk waktu kelas, teman-teman kita ada 2 kali sehari ya. Jadi ada jam 3 sore. Sebenarnya biasanya itu jam 3 sore itu mulai, teman-teman. Karena hari ini yang saya sampaikan tadi ada sedikit kendala, jadi mulainya agak molor. Tapi that's alright. Yang penting bisa tetap jalan ya. Nah, jadi sebenarnya itu biasanya kita mulai jam 3 dan saya akan share link itu biasanya entah 10 menit atau 5 menit sebelum kelas dimulai, seperti itu. Nah, kemudian jam 7 malam itu nanti akan ada kelas lagi ya, sama, materinya itu sama teman-teman, cuman yang beda hanya di latihannya. Biasanya ya, karena saya juga masih edit-edit PPT-nya, kadang saya juga belum selesai ngeditnya, akhirnya saya pakai yang sama. Tapi sebagian besar di materi-materi yang saya buat, apa namanya, latihannya itu beda teman-teman, seperti itu, atau baru bisa dibilang gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau datang di sore ataupun di malam atau dua-duanya, nggak apa-apa, silahkan. Atau misalkan kalau cuma bisa datang dari satu, that's alright guys, gitu ya. Nanti misalkan mau lihat yang di sesi sore ya dari rekaman itu tetap bisa kok, seperti itu. Jadi setiap meeting pasti ada rekamannya. Tapi saya sampaikan tadi ya, kalau teman-teman selalu datang, ada reward buat teman-teman yaitu nanti apa namanya, video pembahasan untuk, tes yang dari lembaga, seperti itu. Nanti pun di akhir kan saya lupa tadi gini, teman-teman jangan terlalu khawatir buat, yang mungkin sudah berkali-kali tes, because you're not alone, teman-teman nggak sendiri, intinya banyak lah kayak gitu. Nah, cuman saya akan berusaha tetap membantu teman-teman. Nah, nanti setelah program ini kan programnya basic, yang saya kasihkan ke teman-teman ini adalah pondasi-pondasi dalam mengerjakan TOEFL. Nah, untuk pendalaman nanti di bulan kedua, teman-teman, setelah program kita selesai, saya akan membuka program baru, yaitu pembahasan soal yang asli dari ITS. Nah, saya kok bisa dapat dari mana? Nanti, di hari terakhir kita akan cerita dikit ya teman-teman. Cuman kelasnya yang di bulan kedua itu nggak wajib kok buat teman-teman yang tertarik aja buat membahas soal-soal yang asli dari ITS seperti itu. Coach izin tanya, berarti biar makin oke, better ikut kelas sore dan malam kan ya? That's right ya. Terutama jadi gini teman-teman, yang saya sampaikan tadi sesi sore sama sesi malam itu nanti pasti ada perbedaan ya. Entah itu ada yang bertanya kah atau misalnya kadang di sesi sore saya lupa nyampaikan sesuatu, di sesi malam, nah baru itu saya sampaikan, gitu. Karena PowerPoint itu nggak enaknya adalah yang saya tulis hanya poin-poinnya saja, teman-teman. Nah, kadang penjabarannya itu nanti tergantung biasanya ya, ingat nggak gitu biasanya, seperti itu. Jadi, nggak ada salahnya teman-teman datang di keduanya, malah lebih bagus, terutama di sesi latihannya, karena biasanya beda, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa datang di sesi sore, sesi malam nggak apa-apa. Nggak bisa di sesi malam, sesi sore nggak apa-apa. Dua-duanya malah bagus. Seperti itu, Mister. Gimana, aman, teman-teman? Does it help, Mister? Mister?
Apakah membantu? Apakah menjawab? Alright. Oke, adakah pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjut? Silakan. Oke, there seems to be no more questions, so let's go ahead. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke hari pertama, materi hari pertama, yaitu kita kenalan dengan sentence atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, kalimat itu apa sih? Kalimat itu adalah kalau kita nyampaikan informasi ke seseorang, ke orang yang dengerin kita atau yang baca tulisan kita, itu harus lengkap. Jadi kalimat itu adalah informasi utuh yang kita sampaikan ke orang atau ke audien kita, gitu ya, teman-teman. Nah, itu namanya kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalimat itu sama, teman-teman. Urutannya itu sama, ya, yaitu subjek dulu, baru predikat. Oke, jadi dua unsur ini harus ada di dalam kalimat. Nggak mungkin saya hanya bilang ke orang yang dengerin ke saya, misalnya nih, saya hanya bilang, Assalamualaikum Pak, saya. Terus saya diem, pasti orang yang dengerin pasti bingung. Saya kenapa? Gitu. Jadi harus ada lanjutannya, teman-teman. Nah, kemudian kalau cuma predikat juga pasti nggak enak juga. Misalkan saya ketemu orang, terus saya bilang ke orang itu, Pak, sedang tidur. Nah, pasti orangnya bingung, siapa yang sedang tidur? Atau apa yang sedang tidur? Jadi, informasi di dalam kalimat itu wajib punya dua unsur ini. Dan urutannya juga sama ya, subjek dulu baru predikat. Seperti itu, teman-teman. Coach, berarti belajar semuanya totalnya 1 bulan ya? Ya, kurang lebih 1 bulan, cuma nanti bisa selesai lebih cepat, Miss. Jadi jangan khawatir. Atau nanti kalau teman-teman ada kendala nih, misalkan Sir saya butuh lebih cepat, jangan khawatir, nanti japri saya, ada solusi teman-teman. Oke, misalnya teman-teman mau tes dalam waktu dekat ini nih, udah mepet banget, sedangkan materi kita kan lumayan banyak ya teman-teman, ada sekitar 16. Nah, nanti kalau teman-teman butuh cepat, silahkan japri saya, karena ada rekaman dari periode sebelumnya, gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman ke laptop. Jadi kalimat atau sentence di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sama aja ya, harus ada dua unsur ini yaitu subjek dan predikat. Urutannya pun juga sama, harus subjek dulu baru predikat. Nah, sekarang masalahnya subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pengertian dari subjek ya, teman-teman. Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita angkat jadi topik pembicaraan atau siapa atau apa yang pengen kita bahas. Itu namanya subjek. Ya, bukan pelaku, teman-teman. Karena kebanyakan mungkin dari sekolah dulu ya, kita dikasih tahu kalau subjek itu pelakunya. Tidak, karena di dalam kalimat pasif, subjeknya itu bukan pelakunya, justru dia korbannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu subjek. Jadi subjek itu apa atau siapa yang pengen dibahas. Nah, sedangkan predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang saya gitu aja ke orang, pasti orangnya bingung. Tiba-tiba bilang saya, kenapa ini? Gitu. Jadi harus ada lanjutannya. Misalkan saya butuh bantuan, misalnya gitu. Nah, butuh bantuan itu adalah predikat. Seperti itu. Saya itu adalah subjek. Gitu ya, teman-teman. Sebentar ada pertanyaan lagi. Kak, jadi kita mulai kelasnya dari jam 3 sampai jam berapa? Dan jam 7 sampai jam berapa? Nah, normalnya 1 jam, teman-teman. Tapi tergantung ya. Jadi karena kita sistemnya webinar, karena banyak sekali dan pastinya banyak pertanyaan juga dari teman-teman, biasanya bisa molor, teman-teman. Kadang bisa cepat juga. Pokoknya saya akan usahakan sesingkat mungkin, sepadat mungkin, sejelas mungkin, ya. Cuman kadang dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya memang molor, teman-teman. Sering molor gitu ya. Kak, nanti sertifikat TOEFL dari sini bisa digunakan untuk melamar BUMN atau CPNS nggak ya? Sepertinya bisa. Atau gini, untuk masalah sertifikat, mohon japri admin ya, teman-teman, karena saya ragu. Maksudnya, saya takut ketika saya bilang iya, takutnya enggak. Ketika bilang enggak, nanti jadi mendiskreditkan lembaga. Jadi biar lebih yakin, mohon langsung tanyakan admin lembaga. Oke? Aman ya, teman-teman? Intinya gini, teman-teman fokus belajar dulu ya, karena kalau sertifikat anggap aja urusan belakangan gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, sekarang gini, gimana kita bisa ngenalin subjek dan predikat di dalam soal ataupun di dalam jawaban ABCD-nya, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau mengenali subjek, jadi subjek itu kalau dalam bahasa Inggris itu dibuatnya dari kata benda.
ya. Nah, kata benda itu apa? Atau sebutannya kalau di grammar itu noun, teman-teman. Noun itu bahasa Inggrisnya kata benda. Nah, kata benda itu adalah apapun yang diciptakan Tuhan, apapun yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman itu benda semuanya. Ya, misalnya adalah meja, kursi, laptop, kasur, lemari es misalnya. Misalnya juga kipas angin, tangan, bolpen, handphone, bahkan kita itu juga benda, teman-teman. Itu noun. Nah, contoh yang di layar yang saya kasihkan ke teman-teman adalah bird, burung, water, air, buildings, bangunan. Bangunan-bangunan ya, karena ada S-nya jamak. Biasanya kata benda kalau ada S-nya itu jamak, teman-teman. Kemudian river, sungai, forest, hutan, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan sebagainya. Teman-teman bisa sambil berkreasi ya, kata benda itu apa aja. Di sekitar teman-teman itu banyak banget kata benda pastinya. Oke, nah itu bisa jadi subjek kalau tempatnya di sebelumnya predikat gitu ya. Kemudian selain kata benda, ada juga teman-teman yang bisa jadi subjek, yaitu kata ganti atau sebutannya adalah pronoun. Oke, kata ganti ini fungsinya adalah menggantikan benda. Jadi misalnya kalau saya bilang Wawan adalah teman saya. Kita juga bisa bilang dia adalah teman saya. Nah, dia di situ maksudnya adalah si Wawan. Dia itulah teman-teman yang kita sebut sebagai kata ganti. Jadi menggantikan kata benda. Kenapa kata benda kok harus digantikan, Sir? Nah, sekarang gini teman-teman. Misalnya ya, saya mau berikan informasi ke teman-teman misalnya. Wawan adalah teman baik saya. Wawan tinggal di suatu desa yang damai. Wawan memiliki 3 istri yang cantik misalnya. Kan gak enak didengar teman-teman. Karena Wawan diulang-ulang. Nah, lebih enak kita bilang Wawan adalah teman baik saya. Dia tinggal di sebuah desa yang damai. Dia memiliki 3 istri yang cantik. Contohnya teman-teman. Ya, jadi itu adalah fungsi kata ganti menggantikan benda supaya tidak diulang-ulang. Karena nggak enak kalau diulang-ulang gitu ya. Nah, untuk contohnya kata ganti itu ada he, she, sama it. He itu dia untuk laki-laki, she itu untuk perempuan, it itu untuk yang kita nggak tahu, cewek atau cowoknya. Contoh teman-teman, kucing misalnya. Kalau dari depan kan kita nggak tahu dia cewek atau cowok, ya kan? Dia nggak pakai lipstick, dia nggak pakai make up, dia nggak pakai anting, nggak pakai rok. Kita nggak tahu dia apakah cewek atau cowok. Nah itu makanya kalau ada kucing satu jalan ke kita itu kita bilangnya it, gitu ya. Nah, kalau bendanya jamak, entah itu manusia, entah itu benda mati, atau selain manusia, itu pakainya they, artinya mereka. Ada juga those, itu bisa berarti mereka juga, teman-teman. Ones itu juga bisa berarti orang-orang atau benda-benda. Others artinya yang lain-lain. Diingat-ingat, others yang pakai S belakangnya ya, itu adalah kata ganti. Seperti itu. Jadi yang bisa jadi subjek, entah itu kata benda atau kata ganti. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau predikat dalam bahasa Inggris, ini perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Predikat di dalam kalimat, kalau bahasa Indonesia itu kita bebas dari kelas kata apapun bisa. Contohnya, saya baik-baik saja. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia kita bilang saya atau saya sehat atau saya baik-baik aja gitu deh. Saya baik-baik aja. Nah, saya itu bahasa Inggrisnya adalah I, teman-teman. Baik-baik saja itu bahasa Inggrisnya adalah fine atau okay misalnya. Nah, tapi bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu bukan I fine. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja? Tulis di kolom komen, teman-teman. Sebisa teman-teman ya. Ya, that's right. I'm fine. I am fine kalau dipanjangkan. Jadi kalau di bahasa Inggris kan adalah I am fine. Nah, sekarang kenapa di situ ada kata am? Padahal M di situ tidak punya arti, teman-teman. Ya kan? Kenapa kok harus ada M-nya? Karena kembali lagi ke syarat dalam bahasa Inggris tadi, predikat itu wajib harus dari kelas kata kata kerja atau sorry teman-teman. Jadi dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris bedanya adalah predikat itu kalau dalam bahasa Inggris wajib berupa kata kerja. Ya. Nah, sedangkan baik-baik saja, sebentar teman-teman. Baik-baik saja itu bukan kata kerja, dia adalah kata sifat atau keadaan gitu ya. Jadi kalau keadaan itu dibilangnya kata sifat, teman-teman, dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, maka kalau kita bilang I find nanti nggak ada kata kerja, nggak ada predikatnya. Tidak boleh karena tidak jadi kalimat. Kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Dan predikat wajib berupa kata kerja.
Makanya dimasukkanlah kata kerja yang nggak punya arti, yaitu dari keluarganya to be. Seperti itu. Nah, to be di situ fungsinya sebagai linking verb, teman-teman, atau kata kerja hubung. Nggak perlu diingat-ingat ya, tadi hanya informasi tambahan aja, teman-teman. Seperti itu. What about I'm good, sir? Nah, I'm good sama aja, teman. Karena gini, dalam bahasa Inggris itu sinonim itu ada, boleh teman pakai sinonim. Misalkan baik-baik saja boleh pakai fine, boleh pakai good, boleh pakai okay, misalnya. Boleh pakai apa lagi, teman-teman? Great, for example. I'm feeling great, I'm feeling good misalnya. I feel good today misalnya. Jadi boleh pakai fine, good, okay, great, selama itu menyampaikan informasi yang intinya sama atau artinya sama. Jadi dalam bahasa Inggris itu jangan terlalu terpatok harus gini, harus itu. Enggak, teman-teman. Ada yang namanya sinonim atau persamaan kata. Yang mana teman-teman bisa pakai alternatifnya atau kata lain yang artinya sama seperti itu. Jadi you may say I'm fine, I'm good, I'm great, I'm happy, ya, gitu ya. Jadi banyak teman-teman. Seperti itu. Itu namanya hanya sinonim saja. Gitu ya. Tapi kalau pakai feel jangan dikasih M, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai feel, I feel good misalnya. I feel fine, I feel good. Itu jangan pakai M. Ya, jangan dikasih M lagi. Nah, kenapa? Karena feel itu sudah kata kerja. Oke, nanti kalau dikasih M predikatnya jadi double atau pemborosan. Seperti itu, teman-teman. Nggak bisa diartikan juga nanti. Gitu ya. Jadi yang bawah itu jangan dikasih to be. Karena sudah ada kata kerjanya. Sedangkan yang atas pakai to be karena yang disampaikan tidak ada kata kerjanya. Seperti itu. I feel happy bisa tanpa to be. Ya betul, karena feel itu sudah kata kerja. Malah jangan kasih to be ya, teman-teman. Kalau mau kasih to be nanti feel-nya dirubah menjadi feeling. Oke, jadi jangan I am feel happy karena nanti ada double predikatnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, masalahnya adalah di dalam bahasa Inggris atau bahasa Inggris itu kata kerjanya atau verbnya itu banyak bentuknya, teman-teman. Bisa berbentuk banyak. Ini salah satu perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga. Teman-teman nanti akan mendapati di dalam kalimat, entah itu yang diucapkan sama mereka orang Inggris atau orang Amerika, intinya yang berbahasa Inggris gitu ya. Ataupun tulisan dalam bahasa Inggris itu bentuk kata kerja sedemikian ini, teman-teman. Jadi ada kata kerja itu yang dibentuk verb 1. Verb 1 itu kata kerja inti, murni. Misalnya kalau occur, ya occur itu verb 1. Produce itu verb 1. Love misalnya, mencintai itu verb 1, teman-teman. Ya. Ada juga verb 2. Verb 2 itu lampau. Ya, biasanya belakangnya ada ed-nya. Nah, bahasa Indonesia kita nggak punya lampau, present, future, nggak punya, teman-teman. Tapi bahasa Inggris punya. Jadi mereka punya tenses namanya. Kalau kita nggak punya. Gitu ya, makanya kata kerjanya itu bisa beda-beda seperti ini. Oke, ada verb 3 juga. Verb 3 itu secara bentuk, itu mirip dengan verb 2. Ya, tapi penggunaannya beda. Seperti itu. Kemudian ada juga verb SES. Verb SES itu verb 1, cuman belakangnya ditambahkan S atau IS gitu ya, teman-teman. Kemudian ada verb ing. Verb ing itu ya kata kerja verb 1 ditambahkan ing. Misalnya sing itu bernyanyi. Singing itu adalah verb ing dari sing. Oke, dan yang bisa ditambahkan ing itu cuman kata kerja ya, teman-teman. Misalkan kalau ada misalnya apa, teman-teman? Gitar. Gitar itu kan kata benda ya. Nggak bisa guitaring, itu nggak bisa, teman-teman. Yang bisa playing guitar. Jadi play-nya yang diingkan. Karena play itu adalah kata kerja seperti itu. Kemudian ada to verb 1, jadi ada to kemudian diikuti verb asli atau verb 1 gitu ya. Dan auxiliary yang diikuti oleh kata kerja gandengannya. Seperti itu. Nah, ini adalah kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa saya sampaikan bentuk-bentuk ini? Hati-hati dengan kata kerja, teman-teman. Nah, karena tidak semua bentuk kata kerja ini bisa menjadi predikat. Makanya saya juga menghindari sebutan subject verb. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak disebut subject verb aja sih, Sir? Soalnya di kelas-kelas yang lain atau di buku biasanya nyebutnya subject verb. Nah, takutnya kalau saya bilangnya subject verb, setiap teman-teman menemukan verb hanya dianggap predikat. Takutnya itu aja. Gitu ya. Maka saya nyebutnya subject predikat seperti yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, kata kerja itu tidak bisa maksudnya semua kata kerja ini ada yang tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat dan kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat.
Nah, jadi verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb saja yang dianggap sebagai predikat, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, ataupun to verb 1 mereka bukan predikat. Jadi abaikan kalau menemukan verb 3, verb ing, sama to verb 1. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi inti hari ini. Sudah selesai tentang kalimat. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang subjek predikat, teman-teman, sebelum kita ke contoh penerapannya di soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayak yang dimaksud dengan auxiliary itu apa ya, Pak? Oke, baik. Jadi auxiliary itu apa, teman-teman? Auxiliary itu adalah kata kerja juga sebenarnya ya, teman-teman. Cuman namanya adalah kata kerja bantu. Ya, jadi auxiliary saya tulis di pojok atas ya, teman-teman, cari space kosong. Jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah auxiliary. Auxiliary. Nah, auxiliary itu adalah kata kerja bantu, teman-teman. Jadi dia juga sebenarnya kata kerja, cuman nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Oke, harus fungsinya hanya bisa membantu kata kerja lain. Ya, teman. Jadi harus ada verb setelahnya. Oke, contoh misalnya kata will. Will itu artinya akan, teman-teman. Nah, kita nggak bisa hanya bilang ke orang nih, Pak, saya akan dia. Nah, akan apa? Harus ada lanjutannya. Misalkan saya akan menjemput dia. Saya akan membantu dia. Nah, akan ini adalah kata kerja yang harus ada yang dibantu. Contoh lagi, sedang, teman-teman. Kita bilang, Pak, saya sedang. Nah, orang yang kita ajak omong pasti bingung, sedang apa? Jadi sedang itu harus ada lanjutannya, gitu ya. Nah, kata auxiliary dalam bahasa Inggris itu ada 4. Oke, yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, sama did. Oke. Kemudian keluarga kedua itu dari keluarganya to be, yaitu is, kemudian am, kemudian are, atau kalau lampau ya kita punya was atau were ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada lagi anggotanya to be, tapi belum saatnya. Yang perlu teman-teman pahami, to be itu ini dulu ya, teman-teman. Is, am, are, atau was, were, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari keluarganya have. Keluarganya have itu kita punya have, kemudian has, kalau lampau kita punya had. Kemudian yang terakhir itu dari keluarganya modal auxiliary. Nah, modal ini paling banyak, teman-teman. Keluarganya ya, misalnya ada will, ada juga shall, walaupun shall sekarang udah nggak dipakai, udah dibuang ya. Kemudian ada juga can, ada juga may, ada juga must, ada juga might. Oke, my, must, might, kemudian ada lagi sepertinya, yang old teman-teman, yaitu would, should, dan could. Nah, tadi kan saya sampaikan, sebentar ya teman-teman, yang layarnya ini saya putihkan dulu karena saya butuh background bersih. Sebentar. Nah, tadi kan kata auxiliary itu kata kerja bantu dan harus ada kata kerja yang dibantu. Alias setelahnya auxiliary ini harus ada yang dibantu, harus ada kata kerja maksud saya. Ya. Dan kata kerja yang dibantu setiap jenis auxiliary ini beda-beda. Kalau ada do, does, did, verb yang dibantu atau verb setelahnya wajib verb 1. Kalau ada to be, setelahnya kata kerjanya itu kalau enggak verb ing, ya verb 3. Kemudian yang ketiga, have itu wajib verb setelahnya adalah verb 3. Dan yang terakhir modal, itu verb setelahnya wajib verb 1. Ini nggak perlu dihafal ya teman-teman. Nanti teman-teman tolong catat. Atau boleh di screenshot dulu nggak apa-apa. Jadi ini kata kerja bantu. Ya, jadi walaupun dia kata kerja, cuman dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Harus ada verb yang dibantu atau verb gandengannya. Seperti itu. Kemudian kalau tidak playing guitar, itu kan kata kerja yang di depan dari kata benda. Itu bagaimana, Mister? Maksudnya, itu kan kata kerja yang di depan dari kata benda.
Itu bagaimana, Mister? Kata Mister tadi kan kata benda selalu di depan dari kata kerja. Mohon penjelasannya, Mister. Terima kasih. Nah, kata benda itu tidak selalu fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Tadi kan saya bilang ini ya, subjek itu letaknya selalu di sebelumnya predikat atau di depannya predikat gitu ya. Intinya subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, itu kok ada kata kerja dulu baru kata benda. Itu bukan subjek, teman-teman, ya. Karena kata benda itu fungsinya bukan cuma subjek, tapi juga bisa jadi objek. Contohnya kata mobil, teman-teman. Mobil itu tempatnya bisa di depan. Contohnya mobil saya kotor. Gitu ya. My car is dirty misalnya. Nah, my car itu sebagai subjek karena letaknya di sebelumnya predikat is. Nah, tapi kalau my car-nya tempatnya di setelahnya predikat atau setelahnya kata kerja itu bukan subjek, teman-teman. Itu adalah objek. Ya, contohnya, saya membeli sebuah mobil kemarin. I bought a car yesterday. Nah, di situ a car atau mobilnya itu bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Jadi gini teman-teman, subjek itu bukan kelas kata ya. Subjek itu adalah posisi di dalam kalimat. Sama halnya dengan sedangkan kata benda itu adalah kelas kata. Mama doang. Selesai, udah. Hah? Itu mama ditinggal. Ya Allah, yang keluar lagi. Sebentar ya, teman-teman, saya mute dulu karena terdengar ada masalah rumah tangga. Oke. Mungkin gimana, Mr. Novri? Apakah dapat yang saya jelaskan tadi? Maksudnya dapat nggak, Mister? Does it help menjawab pertanyaannya? Oke, jelas, Mister. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Is MR, ya betul itu to be. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, yaitu Mr. Muhammad Yusuf. Be, being, been penggunaannya gimana, Sar? Nah, nanti itu kita pelajari hari ke-7 ya, Mister. Karena hari itu adalah to be, teman-teman. Be, been sama being itu keluarganya to be, tapi itu kita bukan kita pelajari hari ini. Itu kita pelajari nanti di hari ke-7. Gitu ya. Kemudian penggunaan dari macam verb pembedanya di mana, Sir? Penggunaan dari macam verb pembedanya di mana, Sir? Dari waktunya kah atau memang ada vocab tertentu? Nah, sebenarnya teman-teman ini di bab tenses nanti, bab pembahasannya ya. Cuman teman-teman tenang aja. Tenses itu yang perlu teman-teman pahami hanya perbedaannya present sama past. Kalau di TOEFL ITP itu aja. Untuk misalnya present continuous sama present perfect continuous nggak perlu dipelajari. Kalau teman-teman hanya fokusnya ke TOEFL ya. Tapi kalau ke bahasa Inggris secara umum nanti itu ada kelasnya sendiri, teman-teman. Seperti itu. Karena tenses itu nggak bisa kita bahas di satu pertemuan. Tenses itu ada sekitar 16, teman-teman. Itu kalau positifnya aja ya. Kalau dinegatifkan nanti ada 32 bentuk kata predikat dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau dibentuk jadi kalimat tanya, nanti ada berapa berarti? 32 tambah berarti ada 48. Nah, itu semua masih aktif. Nanti kalau dirubah menjadi kalimat pasif, 48 kali 2 ada sekitar 96 struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita bahas dalam satu pertemuan. Yang penting teman-teman paham perbedaannya present sama past apa. Misalnya do does itu present atau fakta ya. Kalau saya nyebutnya biasanya fakta, teman-teman. Contohnya fakta itu matahari terbit dari timur, itu fakta. Tidak terpengaruh oleh waktu. Terjadi dari dulu sampai hari kiamat, gitu ya. Nah, kalau yang lampau itu berarti sekarang udah nggak bisa dianggap seperti itu. Jadi lampau itu kejadiannya biasanya ada keterangan waktunya. Misalnya di tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah, itu kejadian di masa lalu. Intinya ngomongin sejarah atau kejadian masa lalu atau pengalaman lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ada perbedaan dan perbedaannya apa, tentu ada, teman-teman. Ya, tapi teman-teman tenang aja karena perbedaannya itu tidak signifikan. Yang dipertanyakan di TOEFL itu nggak ada. Misalnya di pilihan A, B, C, D ada pilihan sama-sama predikat nih, teman-teman. Misalnya ada eat, makan ya. Kemudian yang kedua itu ada is eating misalnya. Itu nggak akan ada, teman-teman. Ya, karena eat sama is eating bedanya adalah eat itu makan secara fakta terus-menerus ya. Kalau misalkan is eating sedang makan, tapi di TOEFL itu nggak keluar. Jadi perbedaannya present sama present continuous ataupun present perfect misalnya, ataupun present perfect continuous misalnya, itu nggak ditanyakan. Makanya TOEFL ITP ini lebih mudah sebenarnya. Ya, teman-teman. Seperti itu, Miss. Oke.
Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain? Silahkan sebelum kita lanjut ke contoh soalnya. Nggak ada ya, aman ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini saya punya 3 contoh soal. Contoh soal pertama, teman-teman nanti akan dikasih soal gini ya. Jadi ada bagian kalimat yang hilang dan disuruh melengkapi kira-kira pilihan A, B, C, D ini yang mana yang kalau dimasukkan ke titik-titik kalimatnya nanti menjadi utuh. Ya, jadi lengkap, jadi efektif gitu. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang dilebih-lebihkan atau ditambahin, nggak ada pengulangan dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman cari dulu yang predikat. Ya, cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu, bukan subjek dulu. Kenapa? Karena predikat itu sepanjang-panjangnya tidak bisa sepanjang subjek. Subjek itu bisa kadang panjang banget, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau predikat paling panjang ya auxiliary verb tadi, mungkin ditambah sedikit-sedikit, misalnya kata not, always, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di pilihan A, B, C, D. Maksud saya dilihat di soal, maaf teman-teman. Dilihat di soal, adakah predikat di situ? Atau kata kerja sebagai predikat di situ? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, betul, listening, yaitu kata are known. Atau kalau teman-teman menemukan is, am, are, atau was, were, fix itu adalah predikat. Gitu ya. Nah, di situ ada predikat are known, teman-teman. Nah, karena titik-titik terletak di sebelumnya predikat, itu kan fix, teman-teman, tempatnya subjek. Ya kan? Ya udah kita carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangin. Ya. Ya, betul, Mas. Atau Mister, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Shrikes itu adalah sejenis burung. Burung ini ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia itu cendot apa condet gitu. Ada yang pernah ngasih tahu saya, cuman saya lupa. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Bravo itu ada kata hubung atau conjunction. Nah, conjunction kita pelajari besok ya, teman-teman. Cuman intinya gini, kenapa kita nggak bisa memasukkan conjunction ke sini? Karena conjunction itu dipakai hanya ketika teman-teman akan memasukkan lebih dari satu subjek predikat ke dalam kalimat. Kalau subjek predikatnya nanti cuma satu, seperti ini, itu tidak butuh conjunction. Ya, teman-teman. Jadi bravo salahnya karena ada conjunction. Nah, karena kalau yang Charlie salah kenapa? Karena ada double predikat atau pemborosan predikat. Istilahnya redundancy. Ya, teman-teman kalau di buku-buku seperti itu. Nah, yang delta itu sama dengan yang bravo karena ada kata hubung yaitu which, sedangkan subjek dan predikat cuma satu. Nah, yang delta nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, fix anggap dia sebagai kata hubung. Ya, dan kata hubung kita akan pelajari hari kedua, teman-teman. Ya, intinya di sini kita butuh subjek saja dan yang bisa jadi subjek di situ adalah strikes seperti itu. Kalau kata the itu kata apa, Mister? Itu determiner atau istilahnya kalau di kelas kata itu adjektif masuknya ya. Jadi determiner itu anak dari adjektif atau kata sifat. Fungsinya menjelaskan benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita pelajari itu nanti hari ke-6, Mister. Seperti itu. Dan kata benda itu kalau ketempelan sama adjektif, maksudnya kayak lupakan aja adjektifnya, ikutkan aja teman-teman. Karena dia memang selalu nempel sama kata benda, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan kurang lebih, burung shrike ini atau burung condet itu diketahui akan menancapkan buruan mereka di duri-duri pohon. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Next ke contoh soal kedua. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Oke, langsung terjawab ya. Jadi ya jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi soalnya tadi yang saya tanyakan ke teman-teman tadi adalah ada predikat nggak di soal? Itu nggak ada. Nggak ada kata kerja ya. Subjeknya yang sudah ada yaitu magnetotaktik bakteria. Nah, kalau teman-teman tanya, Sir, magnetotaktik itu apa? Itu kata sifat, teman-teman. Fungsinya menjelaskan kata benda di subjek ya. Nah, kalau ada seperti ini, anggap aja itu satu kesatuan. Anggap aja kemakan sama kata benda. Itu satu kesatuan yang menempati posisi subjek. Ya, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja.
Yang alfa kenapa salah? Karena ada subjek lagi yaitu kata ganti. Nanti subjeknya double pemborosan. Oke, alfa nggak bisa. Bravo tidak ada predikat sama sekali. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat. Charlie, di situ ada auxiliary word dan verb-nya adalah describe. Nah, yang bisa memanjangkan kata kerja itu selain auxiliary ya, teman-teman, itu adalah kata keterangan. Contohnya first di sini. Ini teman-teman ganti always, teman-teman ganti not, teman-teman ganti teman-temannya adverb yang lain atau kata keterangan yang lain tidak masalah. Bahkan teman-teman hilangkan juga nggak apa-apa. Karena memang keterangan itu di dalam kalimat tidak wajib ada, teman-teman. Seperti itu. Bakteria itu bukannya singular ya, Sir. Nah, singularnya bakteria itu adalah bakterium, teman-teman. Ya, kalau teman-teman pengen ngecek kosakata atau apa namanya, kelas kata atau penggunaan suatu kata, kita bisa ke kamus. Nanti kamusnya ini akan saya kirimkan linknya. Atau teman-teman bisa lihat langsung ya di layar itu linknya ldoconline.com. Itu adalah kamus Longman kayak KBBI-nya. Kalau di Indonesia KBBI. Kalau bahasa Inggris itu ada Longman, ada Oxford. Kalau teman-teman senang Inggris ya Oxford. Tapi sekarang Longman sama Oxford udah menyatukan ini ya, menyatukan kamusnya. Jadi sama semuanya teman-teman. Nah, contohnya kita cari kata bacteria, misalnya ya. Bacteria. Nah, di situ dijelaskan bakteria itu adalah kata benda plural atau kata benda jamak. Plural itu jamak ya atau banyak, teman-teman. Nah, bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya itu adalah bacterium. Nah, ini masalah vocab, teman-teman. Kalau teman-teman ada masalah dengan vocab atau ada pertanyaan apapun tentang vocab, larinya adalah ke kamus ini. Itu lengkap nanti penjelasannya. Jadi tunggal dari kata bakteria itu adalah bakterium. Kalau satu itu bakterium, kalau banyak itu bakteria. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kenapa kok di soal tadi pakainya were? Karena subjeknya bakteria, teman-teman. Dan itu jamak. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri-bakteri jenis magnetotactic pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Dan topiknya nanti kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Pasti tentang academic science dan teknologi dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir ya. Caranya sama, dicari kata kerja di soal teman-teman. Atau teman-teman mungkin boleh nyoba dulu nih. Kira-kira jawabannya apa? Boleh dikirim di chat. Silahkan. Nanti kita bahas. Oke, sepertinya masih bingung. Caranya sama teman-teman. Dicari predikat dulu di soal ya. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada teman-teman. Ya, deforestation, kalau teman-teman menemukan ada tation seperti ini, 90% kata itu adalah kata benda. Oke. Kemudian ada across. Across itu kelas katanya adalah preposisi. Nah, preposisi itu fungsinya, teman-teman. Jadi preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, ya. Fungsinya dia itu adalah menggandeng kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi satu. Yang mana nanti dia akan berubah menjadi keterangan atau adverb. Oke, nah keterangan itu nggak bisa jadi predikat juga, teman-teman. Ya, nah berarti di sini kita butuh subjek dan predikat. Oke, cari ABCD yang subjek dan predikat. Kita cek satu-satu. Yang alpha, di situ ada kata benda coconut waste briquettes. Ini satu kata, teman-teman. Loser waste-nya itu bukan kata kerja ya. Bukan, teman-teman. Kalau waste-nya itu kata kerja, harusnya dia pakai S belakangnya. Wastes. Kenapa? Karena subjeknya tunggal. Sedangkan coconut di situ kan tunggal. Ya, jadi waste harus dikasih S. Berarti ini bukan kata kerja, teman-teman. Waste di sini dia adalah kata benda. Fungsinya sebagai kata sifat sih. Nanti kita akan pelajari di hari ke-6. Ya, kok kata benda bisa jadi kata sifat. Nanti ya di hari ke-6, teman-teman. Nah, coconut based briquettes itu kalau diartikan itu merujuk kepada satu benda. Kalau diartikan kan briquette limbah kelapa. Nah, briquette limbah kelapa itu ini, teman-teman, yang hitam-hitam ini ya, kotak-kotak ini. Memang namanya memang panjang seperti itu, tapi dia satu benda, anggap aja satu kata, gitu ya. Nah, dia ada kata benda sebagai subjek tapi nggak ada predikatnya. Nah, yang alpha ini salah karena kita kehilangan predikat. Nah, kalau yang bravo, di situ ada subjek coconut based briquettes, predikatnya nggak ada,
ketambahan satu conjunction, ada 2 kesalahan di Bravo. Ya, Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ada subjek coconut with briquettes, ada predikat reduce, tapi ada conjunction that. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuman ada satu, teman-teman. Oke, karena nanti nggak lengkap kalimatnya. Nah, kalau yang delta, di situ ada subjek, ada predikat reduce. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, silakan kalau ada pertanyaan. Deforestation tadi apa, Mister? Deforestation itu artinya adalah penggundulan hutan. Kelas katanya adalah kata benda. Seperti itu, Miss. Jadi itu penggundulan hutan. Dia adalah kata benda ya, teman-teman. Action gitu. Dia adalah kata benda sama. Jadi masuk noun ya, betul. Nah, noun di situ bukan sebagai subjek, teman-teman. Itu adalah sebagai objek. Oke? Karena kata benda itu atau noun itu fungsinya di kalimat bisa subjek, bisa objek. Kemudian jawaban bisa diulangi Kak, kenapa D jawabannya masih bingung? Kalau jawabannya Miss atau Mr. Evander yang mana? Kira-kira jawabannya Miss atau Mister yang mana? Biar saya tahu, oh berarti nganggap kata sambung itu dibutuhkan saat seperti apa ya. Nah, contohnya gini Mister. Saya akan contohkan dalam bahasa Indonesia, teman-teman, menggunakan kata hubung atau conjunction karena. Semua tahu ya artinya karena, yaitu because, teman-teman. Itu kalau dicek di kamus, kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Ya. Nah, sekarang gini, misalkan saya bilang ke teman-teman nih, saya datang ke sini karena, nah kalimat ini sudah selesai belum? Belum ya? Nah, coba teman-teman lanjutkan bebas, berimajinasi teman-teman. Lanjutkan setelahnya karena itu ada apa kira-kira boleh dilengkapi, bebas. Nah, karena saya kalau karena ingin belajar bahasa Inggris saja itu sebenarnya bisa teman-teman, tapi nanti bukan pakainya because, ada lagi kata lain ya. Nah, tapi kalau kita mau pakai karena itu karena saya ingin belajar bahasa Inggris contohnya. Jadi saya datang ke sini karena saya ingin belajar bahasa Inggris contohnya. Nah, ini kalau kita pecah ya, teman-teman, kalimatnya, subjeknya yang mana? Di situ subjek pertama ada kata saya. Oke, predikatnya adalah datang. Itu kalau di dalam bahasa Inggris kan adalah come gitu ya, atau came nggak apa-apa, lampau datangnya nggak apa-apa. Nah, di situ ada kata hubung karena. Setelahnya ada subjek lagi yaitu saya lagi, teman-teman. Predikatnya adalah ingin. Itu kalau dalam bahasa Inggris kalau di bahasa Inggris kan adalah want. Tulisannya WANT. Kalau teman-teman cek di kamus itu adalah verb atau kata kerja. Jadi penggunaan conjunction di dalam kalimat itu harus gini, kita pakai conjunction di dalam kalimat ketika subjek predikat itu lebih dari satu, teman-teman. Atau kalau subjek predikatnya cuma satu, kita nggak boleh pakai conjunction. Alasannya kenapa? Ya alasannya sama kayak tadi. Misalkan ini saya hilangkan, tadi kenapa kok salah? Karena informasinya tidak selesai. Nah, contohnya kalau yang pakai that, sir, that di situ artinya yang ya, teman-teman. Contoh lagi lah dalam bahasa Indonesia. Misal saya bilang, mobil yang saya beli kemarin. Nah, kan belum selesai teman-teman. Ada apa dengan mobil yang saya beli kemarin? Misalkan mobil yang saya beli kemarin memiliki 5 pintu contohnya. Jadi memiliki itu adalah kata kerja lagi. Jadi ada predikat lagi. Seperti itu. Selain beli. Tadi ada kan kata beli ya. Itu adalah kata kerja. Seperti itu, Miss. Dapat nggak dari konteks ini? Dari penjelasan saya. Jadi kenapa kok conjunction nggak boleh dimasukkan karena informasinya nanti tidak lengkap. Atau kalau dalam grammar, teorinya seperti ini, teman-teman. Conjunction tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikat hanya ada satu.
Seperti itu. Jadi yang Charlie salah. Does it help, Miss atau Mr. Evander? Oke, dapat ya tapi ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan Oh, sorry, saya kira tadi bertanya, I came here because I want to learn English. Yeah, that's right. Okay. Alright, let's continue that. Kita lanjut ya kalau gitu. Kita praktekkan ke latihan soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah karena kita belajar, salah itu wajar. Nanti kita akan tahu di mana kekurangan kita, gitu ya. Terus nanti kita selesaikan, gitu ya. Nah, silahkan di sini ada satu soal, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dicoba dulu, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb satu yaitu transmit. Transmit itu sama kayak send ya, mengirim. Cuman bedanya transmit itu biasanya sesuatu yang nggak terlihat gitu. Contohnya suara, sinyal, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, di situ ada predikat. Nah, yang belum ada adalah subjeknya. Berarti cari ABCD yang subjek saja, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. That's right. Alpha salah karena ada conjunction. Ketika subjek predikat cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, nanti ada pemborosan. Ya, kalau yang Delta sama kayak yang Alpha, ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, neurons transmit electrical signals within the brain. Kalau diartikan, neuron atau sel saraf itu mengirimkan sinyal-sinyal elektrik di dalam otak. Seperti itu. Tapi nggak bisa buat ngecas HP ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semua menjawab alfa. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikat dulu kalau di structure. Di situ ada predikat were, teman-teman. Subjeknya yang belum ada, ya. Ya udah, berarti kita carikan subjeknya dulu. Nah, subjek itu biasanya panjang-panjang seperti ini. Tapi kita cek satu-satu ya. Yang alfa di situ ada kata benda anestetik, dijelaskan sama kata sifat, tidak masalah. Anggap aja jadi satu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Oke. Nah, yang bravo kenapa salah? Karena ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Kita nggak butuh kata hubung ketika kalimat hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, teman-teman. Pemborosan nanti. Kalau yang delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Ya kan? Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the earliest anesthetics were natural substances such as opium and alcohol. Kalau diartikan obat penghilang rasa sakit pertama kali adalah zat-zat alami seperti opium dan alkohol. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. Silakan. You have 30 seconds. Time's yours.
Oke, waktunya habis. Silahkan teman-teman kirim jawabannya di chat ya. Baik, ada jawaban alfa dan juga jawaban delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya, unsur yang paling wajib ada di dalam kalimat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat sama sekali. Kalimat selalu butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya itu kan di paling depan teman-teman. Sedangkan sebelumnya predikat itu kan harusnya ada subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Oke? Yang alfa di situ ada subjek yaitu the invention. Nah, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikatnya. Artinya yang alfa tidak bisa, teman-teman. Oke? Nah, kalau yang Bravo, inventing an airplane. Nah, verb ing itu bisa jadi subjek, teman-teman. Ya, jadi verb ing itu kenapa dia nggak bisa jadi predikat? Karena salah satu fungsinya dia menjadi kata benda. Istilahnya kalau di sekolah kita dulu itu nyebutnya adalah gerund. Tulisannya gerund, teman-teman. G-E-R-U-N-D. Nah, gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan di dalam kalimat sebagai kata benda. Jadi tempatnya kalau nggak di subjek ya di objek. Gitu ya. Nah, di sini ada subjek yaitu inventing an airplane. Tapi tidak ada predikatnya. Sedangkan kita tadi juga butuh predikat. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek. Nggak bisa juga jadi predikat teman-teman. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya adalah the airplane. Predikatnya adalah was invented. Nah, nanti kalau dibaca, the airplane was invented by the Wright brothers in December 1903. Kalau diartikan, pesawat terbang ditemukan oleh Wright bersaudara di bulan Desember 1903. Miss itu was predikat, tapi invented juga predikat. Maksudnya gimana ya, Miss? Oke. Jadi predikat tadi jenisnya apa aja sih, teman-teman? Masih ingat? Boleh ditulis di chat. Ada kata kerja yang bisa jadi predikat tadi. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja? Ada yang masih ingat? Nah, yang pertama ada yang menyebutkan tuh, Miss Desi, yaitu auxiliary verb. That's right. Auxiliary yang gandeng dengan verb-nya. Kemudian kalau verb 3 nggak bisa, Miss Nining. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat, Miss. Oke. Nah, verb 1, verb 2, dan verb SIS. Betul. Jadi verb 1 atau biasanya atau verb SIS gitu ya. Karena verb 1, verb SIS dipakainya di fakta, teman-teman, atau present. Dan verb 2 dipakainya di lampau, seperti itu. Jadi ini adalah, anggap aja 3 ya, tapi sebenarnya 4 teman-teman. Jadi 4 jenis kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kemudian was invented itu kira-kira masuknya di mana teman-teman? Iya betul, auxiliary verb ya teman-teman. Jadi auxiliary verb, verb 1, verb SIS sama verb 2, was invented itu adalah bentuk salah satu dari auxiliary verb yang tadi ditanyakan oleh salah satu dari teman-teman tadi. Ya, yaitu to be yang ketemu sama verb 3. Nah, kalau verb 3 sebelumnya ada auxiliary-nya itu bisa jadi predikat teman-teman. Seperti itu, Miss. Gimana Miss Rizky? Apakah dapat? Oke, dapat ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita coba silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga jawaban bravo. Oke, nice. Karena nggak ada yang jawab Charlie atau Delta ya. Karena Charlie sama Delta itu udah jelas salah teman-teman. Oke. Nah, kita bahas dulu yang salah ya. Nah, di soal di situ sudah ada predikat is known, subjeknya yang belum ada. Berarti kita carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang Charlie kenapa salah? Karena to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Oke, sedangkan tadi kita butuhnya subjek. Kalau yang delta itu ada double predikat, yaitu is. Sedangkan di soal sudah ada predikat, kita nggak bisa masukkan yang, apalagi di situ ada, kita butuhnya subjek di situ teman-teman, bukan conjunction ya. Nanti kita tetap akan kehilangan 2 subjek malahan kalau kita masukkan yang delta. Ya kan? Jadi jawabannya tinggal alpha atau bravo.
Nah, perbedaan alpha sama bravo apa? Yang alpha itu menggunakan gerund, teman-teman. Verb ing yang difungsikan sebagai kata benda di dalam kalimat. Oke. Nah, verb ing yang difungsikan sebagai kata benda itu ada syaratnya, ada cara menggunakannya. Yaitu kalau kata kerja dasarnya atau verb satunya itu dia butuh objek, ketika digerundkan harus dikasih objek, teman-teman. Salah satunya adalah kata study kalau di TOEFL ITP itu artinya adalah meneliti atau mempelajari. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempelajari itu butuh objek nggak, teman-teman? Misalnya saya bilang ke teman-teman nih, hari ini kita akan mempelajari. Udah selesai belum kalimatnya kira-kira? Nah, berarti butuh objek ya, teman-teman. Mempelajari apa? Seperti itu. Berarti harus dikasih objek. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Yang alpha itu, studying, itu setelahnya ada kata benda sebagai objek nggak, teman-teman? Tidak ada, betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tifik-tifik, kata yang berakhiran dengan tifik-tifik itu 90% dia adalah kata sifat atau adjektif. Dan kata sifat tidak bisa jadi objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu mirip kayak subjek, yaitu kata benda atau kata ganti, bukan kata sifat. Gitu ya. Jadi yang alpha itu walaupun dia gerund atau kata benda, cuman ada yang hilang, yaitu objek dari gerundnya ini, teman-teman. Oke, jadi yang alpha nggak bisa karena nanti tetap ada yang hilang kalau diartikan tetap kurang gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Di situ study kata benda ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, misalkan kalau studying science bisa, Sir. Betul, kalau ada objeknya, misalkan studying science atau the science of celestial objects itu bisa jadi jawaban. Tapi nggak mungkin ada dua jawaban benar ya. Tapi kalau kita andai-andai aja, scientific kita ganti menjadi science, science itu adalah kata benda, teman-teman. Itu nanti bisa jadi jawaban. Seperti itu, Mr. Yusuf. Dapat ya, Mister? Jadi memang yang saya sampaikan tadi, teman-teman, vocabulary itu sangat membantu teman-teman, terutama eh, teman-teman bisa mengenali, walaupun nggak tahu artinya lah, teman-teman bisa mengenali akhiran kata ifik-ifik atau ion-ion tadi ya yang saya sampaikan tadi, itu bisa membantu sekali mengerjakan TOEFL seperti itu. Kalau scientific tadi kata apa, Miss? Nah, sama yang saya sampaikan tadi ya. Scientific tadi sudah saya sampaikan sih, Miss. Tapi cuman kita cek di kamus ya, teman, biar lebih yakin gitu, teman-teman. Jadi kita cari kata scientific. Kalau teman-teman ada kendala dengan vocab, satu-satunya cara yang paling bisa diandalkan atau paling reliable ya, paling bisa dipercaya itu adalah vocab. Karena kalau saya sendiri biasanya juga salah, karena saya juga masih belajar, teman-teman. Tapi kalau Longman ini yang bikin ahli bahasa atau linguis di Inggris sana, nggak mungkin, pastinya udah dicek gitu ya sama mereka, udah sebelum dipublish udah dicek. Nah, scientific itu kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi bukan kata benda ataupun kata ganti. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Rizky? Apakah dapat? Studi bukan verb ya, Mister. Nah, kalau studi di situ itu bukan verb, Miss. Studi di situ dia adalah kata benda. Nah, mumpung masih di kamus ya, teman-teman. Jadi nggak enaknya bahasa Inggris itu gini, teman-teman. Kadang satu kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata dan arti. Contoh, kalau teman-teman mencari kata kok ada angkanya seperti ini, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Ya. Nah, contohnya study yang pertama itu kelas katanya adalah kata benda, teman-teman, atau noun. Nah, jamaknya adalah studies. Oke. Nah, contohnya adalah research, artinya adalah penelitian. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga learning, itu adalah pembelajaran gitu ya. Subject itu adalah apa namanya? Mata kuliah. Seperti itu. Nah, contohnya pasti ada the, enggak pasti sih, tapi biasanya ada the atau sebelumnya. Contohnya, the study was carried out between, nah itu kan ada the, teman-teman. Sama, kalau kita lihat kembali ke soal tadi, pasti sebelumnya ada the yang menandakan itu adalah kata benda. Ya, kita cek yang bravo tadi, teman-teman. Studinya apakah ada the-nya? Nah, di situ ya, teman-teman bisa perhatikan di layar. Itu sebelumnya study itu ada kata the scientific study. The itu pasti setelahnya harus ada kata benda. Walaupun ada satu pengecualian, teman-teman. Nanti itu kita bahas di hari ke-6 atau hari ke-7. Pengecualian the itu boleh tanpa kata benda setelahnya.
Seperti intinya yang sekarang teman-teman perlu pahami adalah the itu setelahnya wajib ada kata benda dulu sebelum nabrak bagian kalimat yang lain. Seperti itu. Gitu ya, Miss Ria. Kemudian gerund itu bentuknya verb ing, Mister. Jadi gerund itu bentuknya cuma satu, teman-teman, yaitu verb ing. Jadi kalau kata kerja kita mau tempatkan di tempatnya kata benda, entah itu di subjek atau objek ya, itu harus diingkan. Seperti itu, teman. Contoh nih, memasak adalah hobiku misalnya. Itu nggak bisa kita bilang cook is my hobby. Nah, yang benar adalah cooking is my hobby. Nah, cooking di situ fungsinya sebagai kata benda namanya gerund. Jadi walaupun dia kata kerja, tapi difungsikan sebagai kata benda, teman-teman, di kalimat, di subjek ya kan? Nah, itu namanya gerund. Seperti itu. Kemudian bisa nggak jadi subjek verb 3 plus noun, Sir? Kalau verb 3 plus noun bisa, teman-teman. Karena verb 3 itu fungsinya adalah sebagai kata sifat. Dan kata sifat menjelaskan kata benda, itu bisa. Ya, jadi verb 3 itu kenapa nggak bisa jadi predikat? Karena fungsinya bukan lagi verb, teman-teman. Dia adalah kata sifat atau adjektif ya. Contohnya, mobil bekas itu, nah itu kalau di dalam bahasa Inggris kan adalah that used car. Jadi used-nya itu ada deh-nya, teman-teman. Used tulisannya. Itu verb 3. Mobil yang sudah terpakai atau mobil bekas itu, nah itu bisa. Tapi kalau misalkan verb SIS, noun, itu nggak bisa di subjek. Ya, verb 1 noun itu nggak bisa di subjek. Itu verb 1 noun nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Yang bisa cuman verb ing, kemudian verb 3 noun nggak apa-apa, karena verb 3-nya itu fungsinya hanya sebagai kata sifat, menjelaskan kata benda di subjek. Sama kayak kita bilang the beautiful girl. A girl-nya dijelaskan oleh kata sifat beautiful. Seperti itu. Kemudian verb setelahnya bentuknya bebas ya. Nah, kalau verb setelahnya bebas, teman-teman. Kalau ada verb ya setelahnya. Tapi kalau nggak ada ya, misalkan setelahnya ada predikat. Nah, predikatnya nanti pasti menganggap kalau gerund itu tunggal. Karena gerund itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Aktivitas. Kak, nanti PPT-nya di-share ya. Pasti, teman-teman. Nanti PPT-nya saya share di grup ya. Untuk member seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ke nomor berikut, atau kita artikan dulu. The scientific study of celestial objects is known as astronomy. Kalau diartikan, penelitian ilmiah mengenai benda-benda langit itu dikenal sebagai astronomi. Seperti itu. Rekaman pasti, teman-teman. PPT rekaman pasti gitu ya. Nanti saya share. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, Yus, atau Charlie ya maksudnya. Oke, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu di soal tidak ada predikat ya. Subjeknya adalah dolphins, itu lumba-lumba teman-teman, kata benda ya. Nah, kita cek, kita butuh predikat saja. Yang alpha itu bukan predikat. Verb ing nggak bisa jadi predikat kalau dia sendirian seperti ini. Kalau yang bravo ada predikat berupa auxiliary verb ing, to be verb ing ya, auxiliary verb. Subjeknya, nah di soal sudah ada subjek, kita nggak butuh subjek lagi, pemborosan subjek teman-teman. Kalau yang Charlie ada use, nah kemungkinan Charlie bisa. Yang delta to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie teman-teman. That's right. Nanti kalau dibaca, dolphins use echolocation for navigating and locating prey underwater. Kalau diartikan, lumba-lumba itu menggunakan ekolokasi untuk bergerak dan mencari mangsa di bawah air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Kita cek teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini kita harus mencarikan predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan kalimat, sebelumnya predikat kan harus ada sesuatu, yaitu subjek teman-teman. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Oke, cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Yang alfa ada subjek pancreas, predikatnya adalah produces. Nah, jadi kemungkinan yang alfa bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa ya. Di situ subjeknya double, teman-teman. Yang Charlie ada kata hubung atau conjunction, sedangkan predikatnya cuma satu, tidak ada subjeknya, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada kata benda, subjek products, tapi tidak ada predikat. Nah, jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the pancreas produces insulin to regulate blood sugar levels. Kalau diartikan, pankreas itu menghasilkan insulin untuk mengatur kadar gula darah. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke next number. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Bravo dan juga Delta. Kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini harus dimasukkan predikat. Nah, subjeknya adalah algi, itu jamak. Itu tunggal, maaf. Itu tunggal, teman-teman. Nah, berarti di sini kita kehilangan predikat saja. Kita cek ABCD. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa ya jadi predikat. Kalau yang Bravo, verb SIS itu fungsinya cuma satu, teman-teman. Hanya bisa menjadi predikat di dalam kalimat. Sama kayak verb 2. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat di dalam kalimat gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Sedangkan kita butuhnya tadi predikat. Kalau yang delta yang saya sampaikan di contoh tadi ya, ion-ion teman-teman, kata-kata yang berakhiran dengan tion-tion, 90% dia adalah kata benda. Salah satunya adalah acquisition, itu adalah kata benda teman-teman. Nah, kata benda itu nggak bisa jadi predikat. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, like plants, algae requires energy by performing photosynthesis. Kalau diartikan, seperti tanaman, alga itu mendapatkan energi dengan cara melakukan fotosintesis. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, time's up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha nih. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada introduced. Subjeknya yang belum ada. Iya betul. Jawabannya yang alpha ya teman-teman. Bravo salah karena ada kata hubung. Sedangkan subjek predikatnya nanti cuma satu. Charlie salah karena ada kata hubung. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Delta salah karena double predikat. Sudah ada verb 2. Kita nggak butuh lagi auxiliary. Ya, nanti double teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, Albert Einstein introduced the concept of relativity in 1905. Nah, Albert Einstein itu memperkenalkan konsep relativitas di tahun 1905. Kapan kata hubung digunakan dalam kalimat, Kak? Nah, kata hubung atau conjunction kita pelajari besok, Mister. Ya, jadi atau tadi yang saya sampaikan di awal, kita tidak butuh kata hubung ketika subjek predikatnya hanya ada satu nanti di kalimat. Nah, atau dengan kata lain, maksud saya ya, kita pakai kata hubung ketika subjek predikatnya nanti itu lebih dari satu, Mister. Nah, kita pelajari lebih lanjut besok ya, hari kedua, teman-teman.
Kemudian, Miss Ria, introduced itu verb 2 ya, Kak? Ya betul, introduce itu verb 2 teman-teman. Nah, dari mana saya tahu? Karena setelahnya ada objeknya, yaitu the concept, itu kata benda, teman-teman. Oke, kalau ada objeknya berarti itu verb 2, seperti itu. Sir, nanti setelah Zoom ada PR atau latihan soal apa enggak? Nah, kalau PR enggak, teman-teman. Tapi kalau latihan tambahan yang saya sampaikan tadi ya, itu enggak wajib dikerjakan. Tapi saya sarankan sekali kalau ada waktu luang, bahkan kalau teman-teman setelah kelas nih sambil nunggu rekamannya render, sambil saya upload kan, masih ada waktu. Nah, teman-teman mengerjakan latihan enggak apa-apa. Nanti saya upload dulu latihannya ya. Seperti itu. Sama PPT-nya, teman-teman. Kalau nggak ada objeknya gimana, Mas? Nah, kalau misalkan nggak ada objeknya, teman-teman harus artikan dulu kata kerja itu. Karena kata kerja itu ada yang memang tidak butuh objek, teman-teman. Contohnya terjadi, occur. Contohnya lagi ada, exist. Occur itu juga bisa artinya ada. Contohnya lagi adalah muncul, appear. Ya, itu nggak butuh objek, teman-teman. Tapi ada juga kata kerja itu yang wajib punya objek, contohnya introduce ini. Kalau kata kerja butuh objek, kok ada objeknya ya berarti dia verb 2. Tapi kalau kata kerja butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya, itu berarti verb 3 atau pasif, teman-teman. Gitu ya. Nanti itu kita akan pelajari di hari ketiga. Cara menentukan kalau ada verb akhirannya ed, gimana sih cara menentukan apakah dia verb 2, predikat, apakah dia verb 3, bukan predikat. Seperti itu. Kemudian verb 2 bukan karena ada ed. Tidak selalu, Miss, karena yang akhirannya ed itu biasanya bisa verb 2, bisa verb 3. Gitu ya. Nah, jadi, memang bahasa Inggris itu yang saya sampaikan tadi ketika menjelaskan predikat tadi, teman-teman, kata kerja verb 2 dan verb 3 itu kadang mirip. Nah, untuk membedakannya nanti di hari ketiga. Seperti itu. Gitu ya. Pokoknya yang teman-teman pahami sekarang gini dulu. Kalau ada verb 2, kok setelahnya ada the-nya, berarti ini kalau ada verb akhirannya ed maksud saya. Kok ada verb akhirannya ed, setelahnya kok ada the-nya, fix itu adalah verb 2. Tapi kalau akhirannya bukan, maksudnya akhiran ed kalau setelahnya bukan the, artinya bukan memulai objek atau apapun, teman-teman cek dulu itu artinya apa. Siapa tahu itu memang tidak butuh objek seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Nah, pertanyaan saya nih ke teman-teman nih. Kira-kira observe di situ verb 2 atau verb 3, teman-teman? Iya, betul, dia adalah verb 2. Nah, pertanyaan saya lagi, kenapa kok bukan verb 3 tapi verb 2? Penandanya dia apa? Ya, that's right. Karena ada objeknya. Ada akhiran ed dan ada objeknya. Nah, berarti itu adalah verb 2 bukan verb 3. Ya, teman-teman. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat sama kayak verb SCS. Oke, nah di situ berarti kita hanya butuh subjek saja. Artinya kita jawabannya adalah maksud saya, artinya jawaban yang benar adalah yang alfa. Oke. Nah, kalau yang Bravo salah kenapa? Karena ada kata hubung, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kita nggak bisa memasukkan kata hubung ketika subjek predikat cuma satu, teman-teman. Kalau yang Charlie sama, ada kata hubung, subjek predikat cuma satu. Delta pun juga sama, ada kata hubung, subjek predikat cuma satu. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, Alexander Fleming observed the antibiotic properties of penicillin in 1928. Jadi Alexander Fleming itu mengamati atau meneliti manfaat antibiotik dari penicillin di tahun 1928. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10 dicoba dulu teman-teman. You have 30 seconds, time's yours.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Eee, Bervariasi ya jawabannya teman-teman. Ada jawaban Alfa dan juga jawaban Bravo dan juga jawaban Charlie. Ada juga pertanyaan, "Sir, apa bedanya Alfa sama Bravo?" Kemudian, ada juga pertanyaan, "Yang depan preposisi nggak ada subjek predikat." Yang depan preposisi nggak ada subjek predikat. Oh, mungkin maksudnya di soal ya. Nah, kita cek bersama teman-teman. A, B, C yang mana jawabannya ataukah malah yang delta gitu ya. Kita cek bersama. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat. Nah, sebelumnya titik-titik itu ada koma, teman-teman. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah 1 koma. Kalau 2 koma malah boleh, 3 koma malah boleh. Tapi kalau cuma 1 nggak bisa. Gitu ya. Di sisi lain, the human tongue walaupun dia kata benda, teman-teman, sebelumnya ada preposisi on. Ya, sama kayak yang saya sampaikan tadi di across tadi, across, the globe tadi teman-teman ketika contohnya coconut with briquette tadi ya. Nah, preposisi itu tidak bisa menempati satu posisi di kalimat sendirian. Dia fungsinya hanya merubah objeknya atau kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan. Nah, ini kata keterangan teman-teman. On the human tongue itu kalau diartikan di atas lidahnya manusia atau di permukaan lidah manusia. Nah, itu kan keterangan tempat, ya kan? Kalau ditanyakan di mana? Di mana itu menunjukkan keterangan tempat. Nah, nggak bisa jadi subjek. Artinya kita juga kehilangan subjek. Berarti carikan A, B, C, D yang subjek dan predikat, teman-teman. Nah, yang alpha di situ ada subjek taste buds. Taste buds itu sensor di lidah kita yang buat merasakan makanan ya, teman-teman, manis, asin dan sebagainya itu bentuknya kalau di mikroskop kurang lebih seperti ini yang digambar ini ya, kayak apa namanya, lidah kucing gitu. Nah, ada subjek, maksud saya taste bud itu subjeknya, predikatnya adalah detect, artinya mendeteksi. Jadi kemungkinan yang alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang Bravo verb ing, berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Bisanya jadi subjek. Ya, tapi tidak ada predikatnya, teman-teman. Nah, Bravo nggak bisa, karena tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Sedangkan kita tadi juga butuh predikat. Kalau yang Charlie, ada subjek, ada predikat, tapi ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma ada satu. Ya, nah delta juga sama, di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa teman-teman. Jadi ya udah jawabannya yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, on the human tongue, taste buds detect different flavors. Kalau diartikan di permukaan lidah manusia, taste buds atau ini ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, uh, itu mendeteksi rasa-rasa yang berbeda. Seperti itu. Rasa yang pernah ada ya teman-teman. Kemudian kalau ada koma itu kenapa Sir? Sorry tadi agak melewatkan gitu ya. Nah, koma itu kalau dia cuma satu ya teman-teman, itu menghubungkan informasi tambahan. Informasi tambahan itu maksudnya informasi yang boleh kita hapus atau kita hilangkan, teman-teman. Nah, sedangkan subjek predikat itu tidak boleh dihilangkan salah satunya. Dua-duanya malah nggak boleh ya. Jadi subjek predikat di kalimat itu penting, bukan informasi tambahan. Subjek bukan informasi tambahan, predikat juga bukan informasi tambahan. Nah, subjek predikat nggak boleh dipisah 1 koma, teman-teman. Kalau misalnya 2 koma, 3 koma itu malah boleh. Seperti itu. Nanti informasi yang diapit oleh 2 koma atau 3 koma itu, itulah yang disebut dengan apositif atau informasi tambahan itu tadi. Ya. Nah, kalau sedangkan subjek predikat nggak boleh dipisah 1 koma karena dua-duanya sama-sama penting. Seperti itu, Mister. Kemudian berarti setelah koma itu seperti membuat kalimat baru ya, Sir. Nah, jadi gini teman-teman. On the human tongue itu kan keterangan. Ya kan? Nah, keterangan itu tempatnya boleh pindah-pindah. Dia boleh juga di tengah gitu ya. Kalau kalimat normalnya itu kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau ada objek, kalau ada keterangan gitu ya. Karena objek sama keterangan di kalimat itu tidak wajib. Yang wajib itu subjek sama predikat. Nah, misalnya nih, saya belajar bahasa Inggris atau saya belajar bahasa Inggris dengan Mr. P. Nah, dengan Mr. P itu adalah keterangan karena dia berbentuk preposisi diikuti kata benda. Ya. Nah, keterangan itu boleh dipindah di depan, teman-teman. Jadi strukturnya nanti jadi keterangan, koma, subjek, predikat, objek. Nah, jadinya nanti dengan Mr. P,
koma, saya belajar bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Jadi keterangan itu boleh dipindah-pindah. Saya bertemu Mr. P kemarin. Kemarin saya bertemu Mr. P. Nah, itu keterangannya boleh depan, boleh belakang. Seperti itu. Jadi bukan sebenarnya kalimat baru, enggak, teman-teman. Cuman keterangannya aja yang ditaruh di awal kalimat. Enggak masalah. Boleh seperti itu. Karena memang keterangan itu enggak enaknya seperti itu, teman-teman. Bisa pindah-pindah kemana-mana. Gitu ya. Kemudian contohnya yang dipisah dengan 2 koma, 2 atau 3 koma itu seperti apa, Sir? Misalnya seperti ini, teman-teman. Misal contoh aja ya. Misalnya adalah bahasa Indonesia dulu. Kampung Inggris, koma, yang terletak di Pare, koma, Kediri, koma, memiliki sekitar 100 berapa ya sekarang saya lupa, 180 mungkin teman-teman, 180 lembaga kursus misalnya. Nah itu kalau di Inggris kan teman-teman, Kampung Inggris itu sebagai subjek ya, nggak perlu ditranslate karena itu nama teman-teman, sama kayak misalnya teman-teman punya teman namanya Bagus, jangan dipanggil Good karena Bagus itu nama, jangan dia ditranslate gitu ya. Kalau nama nggak perlu ditranslate. Yang terletak di Pare, located in Pare, located di situ verb 3 teman-teman ya, bukan verb 2. Located in Pare, koma, Kediri, koma, memiliki, boleh pakai ini aja ya teman-teman. Jangan pakai has nggak apa-apa lah karena itu juga sering dipakai kok. Has approximately, kira-kira gitu ya. Kira-kira atau around juga boleh, sama artinya. About juga sama. Has about atau around atau approximately. 180 lembaga kursus, berarti 180 educational misalnya institutes atau schools gitu aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Di situ subjeknya adalah Kampung Inggris, teman-teman. Predikatnya di situ adalah has. Itu dipisah dengan 3 koma, teman-teman. Sebelumnya located, sebelumnya Kediri, sama setelahnya Kediri. Seperti itu. Dapat ya, Mr. Ivan? Itu kalau teman-teman hapus nggak apa-apa. Komanya itu, maksudnya located in Pare Kediri itu teman-teman hapus nggak apa-apa. Karena itu informasi tambahan saja, teman-teman. Menunjukkan di mana letak Kampung Inggris. Padahal yang pengen disampaikan di kalimat ini bukan di mana Kampung Inggris terletak, tapi ada berapa kursusan yang ada di Kampung Inggris. Jadi ini bisa dianggap informasi yang melenceng atau enggak, tidak intinya, bukan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Cuman buat nambahin aja, seperti itu. Itu yang saya maksud dengan informasi tambahan, teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan dulu yang lain, silakan. Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nah karena tanpa located bisa. Boleh langsung in ke diri nggak apa-apa, Miss. That's okay. Nah, itu tadi adalah materi tentang subjek predikat ya, teman-teman. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman, materi subjek predikat ini adalah materi yang paling harus dikuasai. Memang paling mudah, teman-teman. Di structure ini paling mudah, tapi paling harus dikuasai karena ini nanti pasti akan kita pakai sampai kita selesai membahas structure. Atau ketika teman-teman mengerjakan structure, pasti langkah ini akan teman-teman lakukan. Ya. Kenapa? Karena subjek predikat itu wajib ada di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, mungkin before we dismiss the class, maybe anyone of you have any questions? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya. Saya siap bantu. Kalau saya nggak tahu, pasti saya bilang nggak tahu, tapi saya carikan sampai ketemu. Lumayan ilmu baru buat saya juga, teman-teman. Seperti itu. Okay, thank you so much guys for today and have it's great to meet you. I hope that everybody has good day today. Has a good day today. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.